Salam Studio Kopi Indonesia, halo semuanya, apa kabar? Dan hari ini saya lagi ada di Abuela Coffee Corner. Udah di dalam barnya aja. Biasa nggak tahu malu, pokoknya ngacak-ngacak bar orang. Iya, nah masih bareng sama Om Sigit. Om Sigit ini yang bajunya keren banget tuh, Abuelanya bisa nyala-nyala loh kalau kena sinar. Nyala kayak lampu ya. Iya, itu kalau kena sinar kan ya? Iya, hologram biasa. Iya, Om, nggak kedengeran Om. Mohon maaf Om, mohon izin Om, dipasangin ah. Hologram Pak, hologram. Hologram, kaos hologram Abuela. Ini apa, merchandise ya maksudnya? Ntar gue buka buat merchandise. Enggak sih, ini aja iseng aja Pak, bikin kaosnya, bikin ininya. Terakhir gue kesini tuh 2 bulan 3 bulan lalu sih. 4 bulan kayaknya bro. 4 bulan. Nah 4 bulan lalu belum banyak yang di depan soalnya. Apanya tuh? Itu apa namanya? Oh, alat-alat. Apa barang-barang? Ada barang-barang, ada kayak yang ini nih, sirup Jardin. Terus ada kayak souvenir dari Koperasi Olah Prima Indonesia. Nah, ini apa? Teh kayu manis. Lulabi ya, lulabi. Terus ada Naturako. Naturaki itu produk-produk kawan-kawan semua sih. Oh, produk kawan. Produk kawan-kawan yang naruh di sini. Ada green bean di bawah. Ini apa? Itu cherry Pak, cherry natural yang dijemur. Ya jadiin kopinya. Hah? Nah, itu kopi kaktus. Ada cherry kopi buat pajangan ya. Jangan lah biar orang tahu cherry kopi kayak apa. Nah, biar orang tahu ya anak kopi banget. Nggak, kadang-kadang ada yang nggak tahu tuh. Nah, kopi tuh dari apa sih, buahnya seperti apa sih gitu, keringnya seperti apa sih kan gitu. Banyak yang nggak inilah gitu. Nah itulah yang kita bisa nunjukin ke tamu. Itu tuh biji kopinya setelah dijemur kan gitu. Buahnya ya. Buahnya. Kayak kemarin ya, kopi kan biji doang, nggak ada buahnya. Ya. Padahal buah cherry ya. Padahal buah cherry-nya kan jelas gitu loh. Nah ini lagi bikin si Manglayang. Kopi Manglayang. Ini aromanya tadi pas saya nyium apa aroma dari sini nih, apa ini, valve-nya. Dari itu langsung kayak ingetnya sama permen Alpenlibe. Alpenlibe. Karamel ya? Karamel ya. Di situ ada apa? Jadi kayak salty karamel, Alpenlibe ya. Alpenlibe ya, salty karamel. Betul Pak. Wow. Ini kita bikin Japanese nih Pak. 1:20. 1:20. Iya. Jadi orang-orang Japanese biasanya 1 banding, malah dikecilin gitu perbandingan. 1:10 malah. 1:10. Tuh kan salah kan? Iya, nanti dikorek aja tit. 1:10. Baru pengen bilang orang-orang biasanya dikecilin, iya, ini malah digedein ya. Maaf Pak, kan grogi Pak habis ini Pak. Iya. Jadi kayak artis saya. Kemarin juga ini kan habis kasih ini anak-anak universitas salah satu di Indonesia, di Jakarta, di rumah lu. Iya. Ada acara di sana. Di dekat sini, di yang satunya lagi lah yang dekat. Dia nggak mau banget nyebutin nama. Ya, hati-hati Pak. Seperti itu. Jadi kita kasih workshop pengenalan tentang dari penyaji kopi menjadi pengusaha kopi. Oh, coffeepreneur Pak. Kita ajarin step-stepnya, kita ajarin juga apa namanya, apa aja sih yang diperlukan untuk menjadi coffeepreneur, basic-basicnya apa yang harus kita kenalin kan kayak gitu. Menarik banget nih ngebahas coffeepreneur, dari kemarin belum kebahas sama sekali. Betul, karena gini, kan kalau barista itu kita mau sampai kapan sih Pak jadi barista? Jenjang karir harus goal, ya kita harus punya goals ya. Masa 5 tahun 10 tahun kita mau terus digaji sebagai barista. Artinya dengan skill itu sendiri kita harus bisa punya goals untuk kita bisa jadi pengusaha kan gitu. Atau karena gini, banyak dari kopi dari hulu ke hilir itu
bisa kita jadikan jenjang buat usaha Pak, baik dari green bean-nya, processing-nya, roasting-nya, roastery-nya gitu kan, terus juga dari seduhannya segala macam itu semua, bahkan bisa kita ini, bahkan dari kulit kopinya aja bisa jadi usaha juga tuh Pak. Bahan baku ya, Bahan baku semua gitu loh, bahkan dari ampasnya saja itu bisa kita jadikan masker, usaha juga, jadi masker, jadi sabun, lotion, jadi apa namanya, arang, apa briquet itu. Oh, ada briquet bisa pakai bubuk kopi. ampas kopi. Ampas kopi. Iya. Nah, kondisi-kondisi itulah yang sebenarnya itu menjadi peluang-peluang usaha kan sebenarnya Pak. Kan. Betul banget ya. Tapi ada satu pertanyaan paling penting. Apa tuh Pak? Pas kemarin ngasih materi di sana, ngasih uangnya buat modal juga nggak? Nah, gini Pak. Poin utama orang akan berpikir gini, wah kita mau usaha pasti butuh modal, modal besar. Kemarin pun juga saya tanyakan sama para mahasiswa ya, saya tanyakan pada mereka, kira-kira bikin usaha kopi itu berapa sih modalnya, investmentnya, gitu loh. Orang pada bilang, oh 50 juta, 30 juta, paling kecil 20 juta. Benar, itu logika masuk akal. Semua usaha pasti butuh apa? Butuh modal, dana pasti. Tapi modal yang utama adalah simple Pak, dan murah sekali, sangat murah. Nyerah. Sebenarnya modal yang utama dalam sebuah usaha itu cukup Kemauan lagi. enggak, kita menjulurkan tangan kita Pak. Julurkan aja tangan. Nama saya Sigit, Bapak sebagai expert kopi, bantu saya untuk ajarin saya belajar kopi dan mengatur tentang kopi. That's the first time mula untuk kita memulai sebuah niat untuk bisnis. Tadi gue deg-degannya apa? Cara kenalinya ya apa, udah menyanjung, kemudian Angkat. kemudian minta tolong untuk Ini kasih duit, kembaliin duitnya itu. Enggak sih Pak, tapi ya itu tadi, karena gini loh. Kemauan ya itu maksudnya, kemauan, terus kita menyapa, silaturahim, jati diri, mengenalkan, ya, dan inisiatif kita untuk mau untuk mengenal kopi, mengenal dunia kopi. Bapak expert dalam dunia kopi, saya ingin belajar. Satu itu dulu, punya kemauan. Selanjutnya butuh modal, ya pasti. Tapi dari kita bisa menjadi pengusaha dengan modal orang lain, Pak. Kenapa saya bilang dengan modal lain? Contohnya Bapak punya produk kopi, Pak, saya bantu jualin ya Pak, beansnya. Bapak dari bawah berapa? 200.000. Oke, saya jual 250.000. Modal suap-suap, komunikasi, silaturahim. Apa sebutnya itu ya? Kan akhirnya pada akhirnya dia nggak pakai modal. Skill communication skill lah, kasar gitu. Skill aja ya. Jadi dari situ kita bisa mulai menjadi pelaku usaha di dalam dunia kopi, Pak. Marketing. Ya, jadi marketing dulu lah. Tapi dari marketing kalau kita mengusaha sendiri, kita ini kita bawa, kita jualin ke orang, kita punya untung, ya kan? Akhirnya malah itu jadi bisnis kita, Pak. Iya. Kita ngambil, kemarin baca kan gitu. buku dari ini sih, pembuat mesin roasting di Indonesia, yang dari Bali, bisa sekarang di Tangerang. Yap. Di bukunya dia tuh master roasting, pas dikenalin perakatannya dia, siapa sih dia? Berawalnya dari marketing kopi. Ya, itu dia. Sekarang udah jadi apa? Jadi distributor mesin kan, mesin produsen malah. Mesin roasting, trainer, lecturer, juri, judges segala macam ya. Itu dia. Nah, itu berawal dari marketing dia. Yap. Nah itu yang kita mulai dari kemauan kita untuk mengenal dunia kopi kan, seperti itu Pak. Nah, kalau udah dari situ tahap-tahapan itu dan kita ketemu linknya, ketemu kliknya, itu bisa berkembang lebih luas lagi Pak. Seperti itu. Bisa sambil kayak nongkrong gitu. Iya. Sebagai konten kreator sebenarnya juga itu salah satu sarana untuk membantu penjualan dari teman-teman produknya itu sendiri Pak. Sebenarnya punya produk apa, di videoin, terus diinfokan di sosial media, dan itu menjadikan salah satu berjian sendiri sih buat, atau offering ke sendiri buat lu.
Dari situ udah menjadi pengusaha tuh. Iya sebenarnya bisa sih kan, Iya. dengan banyaknya follower, subscriber kayak gitu ya. Tinggal kita, lu punya sirup nih ya? Ya, ya. Misalkan punya sirup, gua postingin ya, gua iklanin Betul, ya. betul. Nah, kalau kejual dari tempat gua Sekian persen or something itu, nah Iya. itu banyak yang bisa mulai sebuah usaha dengan banyak hal sih, Iya. pertama komunikasi tadi. Kita silaturahim, kita kenal sama siapapun gitu, dan itu akan menjadikan lini bisnis yang secara komunikasi skill tadi kan Pak bisa berkembang. Jadi ini salah satu materi yang dikasih di kampus tuh. Ya kemarin waktu di acara workshop Coffeepreneur. ya Coffeepreneur kemarin itu ada salah satu materi yang dimana bahwa menjadi pengusaha kopi tidak harus mahal. Oh, Kan gitu loh. Oke. Dan itu mulai starting dari yang tadi dengan modal apa, berjabat tangan kan gitu. Halo Pak ya. Nggak masuk akal, orang nggak mungkin orang pasti butuh modal, memang butuh modal. Tapi dalam satu hal bahwa modal yang terbesar adalah kemauan kita untuk kita bisa mengenali dan berkenalan gitu loh. Nah itu tadi kalau kita pengen tapi nggak mau bergerak, diem aja, ya sama aja Pak. Seperti itu. Kalau udah pengen punya bisnis banyak banget yang harus dipelajari juga sih ya. Dari modal pertama nggak perlu pakai modal uang, tapi modal bicara, modal komunikasi. Dan gimana caranya, strateginya pakai modal orang lain. Kan gitu Pak. Ya bukan Nggak berarti punya produk ya. ya nggak Bisa jual punya produk orang. Sampai nanti punya produk sendiri. Ya, itu klasik sebenarnya Pak. Itu strategi klasik dan itu zaman dulu banget sebenarnya. Cuma sudah ditinggalkan. Banyak kan orang melupakan ya karena melihat Ada bisnis digital, coffee shop bisnis tuh coffee ya shop, kayak ya. sekarang nih. Ya. Mesinnya aja 50 juta, Betul, mesinnya aja 100 juta. Gimana Iya. mau bikin usaha kopi? Ya. Itu. Jadi memang ya kayak sekarang nih di tempat yang sekarang kita udah jalan ya, misal terus ada teman-teman punya produk, taruh sini ya, jualin, oh ini taruh, taruh sini taruh, terus Ini lagi jadi usaha yang berbeda sebenarnya ya, jadi reseller ya. Apa sih sebenarnya? Tanpa disadari, Iya. tanpa disadari kita menyediakan dan membantu teman-teman yang Swalayan. yang memang punya produk tapi nggak punya tempat. Akhirnya ya udah kita taruh di sini. Iya. Ada juga yang sudah punya tempat yang sudah besar, ya taruh juga di sini juga kan. Artinya bahwa ya udah ini satu kesatuan dan silaturahim, komunikasi yang memang sudah Ya, terjalin. secara nggak langsung lo lagi jualan tanpa modal ya. Tanpa modal, mereka taruh semua di sini, Iya. kan gitu loh. Nah, itu Pak. Jadi mereka lebih ke trust. Mereka taruh di sini produknya, orang klien beli di sini. Setelah itu orang lihat di sini, oh ada di sini, mau nyari apa di sini, beli di sini akhirnya, dan ya kita kembalikan. Ya untung setelah 5 sampai 10 ribu aja. Ini ya produk-produknya ya. Ya. Bukan yang ini kan ya. Oh bukan, produk Anda Pak. Jadi ya seperti itu gitu loh. Jadi dengan untung 5 ribu, 10 ribu lumayan buat Iya. kita juga kan gitu Pak. Hanya cuma Ya, majang doang. ada yang sering mikirnya cuma 5.000 lagi. Yap. Padahal dia kalau dipikir lebih jauh ya dan lebih panjang, dia jalanin 1 tahun yang cuma 5.000 lagi, tiba-tiba udah jadi 50.000 juta, 50 juta lagi. Iya, betul. Ya kan kuantitasnya dia nggak pikir dari Kita satu. nggak pernah tahu sih, memang ada tamu atau customer yang datang ke kita, jadi dia butuh Iya. di suatu tempat. 1 ton loh Dan ya kan, dia cuma bilang, dia minta. kayak kemarin gitu, jual biji kopi ya, dijual green bean-nya ya, ini berapa sekilo? Oh sekian. Oh saya kemarin dapat kok sekian ya, ini lebih murah gitu kan. Bisa nggak sekiannya dan sekian ton? Kan akhirnya apa Pak? Nah itu. Kita paling udah ngambil keuntungan nih. Iya. Misalkan kita nawarin udah ngambil keuntungan. Iya. Namanya green bean nggak bisa banyak ya Pak ya, paling 1.000-2.000 perak. Iya. Tapi kan kalau dikalikan berapa kilo, berapa ton, Ya kan siapa itu tahu lumayan, Pak. aja 1 bulan 1 ton. Iya. Kilo kali 1.000 udah 1 Betul, juta ya, cuma betul. modal awal doang yang Awal tadi ya. ngobrol, kenalan, silaturahim. Nah, itu Akhirnya Pak. jadi passive income setiap Passive bulan income. dapet aja terus. Iya. Itu sih memang makanya kemarin sempat juga bengong kok misalkan modalnya cuma kenalan doang. Ya kita logikan aja gitu bahwa kita pengen tahu kopi, usaha kopi, menjadi pengusaha misalkan kita mengenal kopi, ya itu kita kenalan dulu sama yang lebih expert. Iya. Kalau kita sengaja belajar Pak, mahal. Boleh nggak Pak untuk kita Ya kopi? lumayan lah ya Iya, kalau kita betul. belajar kopi itu. Tapi kalau kita kenal kan, masa ini nggak mau ngajarin sih Pak? Ya Kan gitu. lebih mudah kalau yang pengen kenalan yang expert kopi itu mungkin pas lagi event kopi ya. Event kopi datang
datang, tanya-tanya, ngobrol, kenalan lebih lanjut. Kan ada ya bisnis matching di sana bisa ya. Ada yang banyak yang berpikiran kita bisa kenalan yang lebih kopi expert itu ketika kita sekolah kopi. Ya. Karena kan yang sekolah kopi biasanya orang-orang kopi semua juga sama trainernya juga. Tapi mungkin bisa lebih modal lebih tipis, cuma modal parkiran sama bensin, udah bisa kenal lebih banyak kalau di event kopi ya. Ya betul Pak. Apalagi kayak misalkan gini, profesional ya, mau melanjutkan ke dalam jenjang bisnis yang lebih jauh. Mereka sering ikut yang namanya kompetisi kopi kan. Nah di situ kan yang kenal juri atau kenal juga expert atau profesional sifatnya pengusaha-pengusaha di situ yang mungkin jadi judges atau founder-founder usaha gitu ya. Nah itu bisa aja tuh mereka datang kenalan dengan judgesnya gitu kan, dengan para juri-juri, dan di situ bisa menyambung silaturahmi lebih lanjut kan gitu. Tapi ngeri loh kalau misalnya anak muda baru datang ke kayak tempat ini pengen ngobrol ke Om Sigit ya, kadang-kadang orang segan loh. Langsung mau juga ngobrol, apalagi aduh ini om-om lagi. om-om ya. Ya itulah, kita memang kadang-kadang suka memang punya stigma yang memandang orang dari luarnya gitu. Tapi sebenarnya sih enggak sih, starting dari kita. Orang itu bisa kenal kita karena memang udah mengenal gitu kan, dan kita bisa berkomunikasi karena kita sudah mengenal. Apalagi sebenarnya di kedai nggak perlu takut bro, karena gini loh, di kedai sebagai customer whatever itu siapa kek, pengusaha kek atau dia itu exported kek atau apa segala macam, kita datang sebagai customer, kita bertanya kepada si pemilik usaha atau si profesionalnya di situ, ya itu hak dia. Even dia cuma bayar, misalkan gue cuma beli segelas kopi gitu kan, itu hak dia. Dan ngobrol-ngobrol kenal lebih dalam, itu salah satu kesempatan sebenarnya. Padahal tinggal memberanikan diri aja ya. Iya sih sebenarnya itu. Nggak usah takut gitu. Nggak usah takut Pak, betul. Banyak yang takut. Banyak gitu ya, nggak usah jauh-jauh. Bung Kemal sendiri kan juga seorang di bidang desain kan, IT ya. IT. Iya, sekarang masuk dalam dunia kopi dan sekarang mesin kopinya banyak, punya kedai segala macam kan, sampai akhirnya dipadukan dengan podcast kayak gini, ya itu kan salah satu itu enak sih. Kembangan bisnis kan, akhirnya ketemu sama pengusaha-pengusaha di mana-mana gitu. Pengen ke arah yang tadi diomongin ya, bahwa konten kreasi yang sekarang nih, konten yang dikreasikan saat ini itu bisa jadi peluang bisnis ya, bener banget. Tapi memang ada satu lagi, harus punya mental yang luar biasa bagus, karena kalau dijadikan bisnis si konten kreator apa ya sebutannya bisnis YouTube atau sosial media, kalau dia nggak punya mental yang kuat bahwa bikin konten 100 biji belum menghasilkan apa-apa, ya dia nggak bakal bisa bertahan gitu. Ya memang sih konsep dalam sebuah entrepreneur ya, atau seorang pengusaha, karena entrepreneur dengan entrepreneurship itu ada sisi yang pemahamannya agak sedikit beda ya. Entrepreneur kan adalah sosoknya. Kalau entrepreneurship adalah usahanya. Nah, memang basic utama dari seorang entrepreneur itu adalah mentally kan, Pak. Mentally itu yang harus memang kita perkuatkan dulu. Mau kita membentuk mentally kita sebagai pengusaha atau pecundang, kasarnya gitu. Kan gitu Pak. Nah kalau kita menjadi pengusaha, apapun itu yang dihadapin atau apapun itu benturan segala macam, kita selalu mencoba. Sekecil apapun usaha kita adalah ownernya, kita adalah pemiliknya, kita adalah penggeraknya, kita ada yang menjalankannya gitu Pak. Tetapi beda dengan kita istilahnya harus terus-terusan mempunyai profesi barista, bekerja terus dan loncat dari satu perusahaan ke perusahaan lain terus untuk sebuah apa ya mungkin pencapaian yang memang dia harapkan, apa tujuannya sendiri ya goalsnya, tapi tidak ke arah usaha, karena mungkin berpikiran apakah itu modal yang harus dikumpulkan, apakah itu banyak hal lah gitu Pak. Nah, ya sebenarnya itu sih cara berpikir yang memang perlu dikonsepkan sih sebenarnya. Tapi banyak kalau di kita nih barista-barista ya yang lompat pindah-pindah, pas lagi ditanya emang pindah-pindah tujuannya apa? Yang satu ada yang bagus ya, kayak mau lebih cepat belajarnya, kalau di tempat yang lebih besar kan lebih cepat belajar kopinya. Yang satu lagi kayak lebih meningkatkan penghasilan, gajinya. Yang satu lagi karena nyari tempat yang lebih nyaman, yang sebelumnya udah nggak nyaman gitu. Kalau ditanya emang mau bikin
toko kopi gitu. Kalau dari sudut pandang mereka jarang sih Ya, kayak gitu. itu Karena dia. langsung mikir, Jadi pengusaha atau gimana? iya, gitu jadi kan? pengusaha. Gue malas mikir, aku tinggal kerja aja deh. Ya itu dia. Mental pekerja sama pengusaha kan sangat berbeda tuh. Ya itu dia, makanya memang membentuknya itu sih memang sulit ya, butuh proses Pak. Tapi memang setidaknya kita harus punya goal, goalsnya sendiri bahwa kita mungkin nggak perlu membangun sendiri, kita bisa bekerja sama, kita punya skill, pihak lain punya dananya, itu kan bisa dikolaborasikan, kita menjadikan sebuah usaha Itu bersama. untuk dananya ya, tapi kalau untuk kemampuan manajemennya dia nanti. Poinnya adalah yang kita telah kuasain saat ini adalah skillnya Pak, Skill baristanya. skill barista. Kalau kita berkolaborasi dengan pihak lain, otomatis kan pihak lain yang punya skill manajemen. Oke, jadinya masuk semua. Ya, semua di mana kita mengemas skill tadi ke dalam sisi lini usaha untuk bisa dikolaborasikan dengan pihak. Jadi kayak misalkan gue cuma punya skill barista, lalu ada Om Sigit, ada duitnya, saya tinggal gue bilang, Om, saya nggak bisa manajemen nih, ya, kita bisa hire manajemen manajer nggak? Ya, gitu ya. betul. Tapi yang setidaknya basic skill baristanya sendiri dikuasai. Kita mendalami gitu, kita memahami dan kita benar-benar menguasai. Nah itu menjadikan modal awal sebenarnya bisa Pak. Karena kan ujung tombak sebuah kedai kopi kan itu tadi. Tapi kan kalau ini nih masih bahas tentang baristanya yang menghambat dirinya sendiri untuk jadi pengusaha. Tapi kalau barista yang dihambat oleh perusahaannya agar tidak bisa jadi pengusaha tapi hanya sebagai pekerja aja, kan banyak juga kayak gitu. Sebenarnya kembali kepada diri kita ya, mau atau tidak kan gitu poinnya kan. Ya kan ada kan yang gitu kan? Ya mungkin banyak ya, tapi kan itu kembali lagi bahwa ya kita nggak bisa dikekang oleh perusahaan Pak. Karena ya gimana kitanya sendiri berani untuk keluar dari zona nyaman gitu loh. Soalnya pengusaha itu dan perusahaan pastinya kan nggak terlalu pengen ya kalau banyak yang keluar bikin usaha dengan jenis yang sama. Nah, nggak usah jauh-jauh pada saat kita kemarin sertifikasi barista Pak, BNSP kan. Nah itu aja banyak kekhawatiran daripada pelaku-pelaku usaha ataupun pengusaha-pengusaha kafe bahwa baristanya akan minta naik gaji gede. Oh iya, karena Nah, sudah punya sertifikat, jadi kita bisa minta naik gaji. merasa gimana mentang-mentang atau gimana sebenarnya enggak kan gitu. Kita harus bisa melihat dari semua sisi positif gitu kan, dan itu menjadikan suatu pembekalan sebenarnya sih buat trust tadi. Kita melihat positifnya adalah trust dari si customer melihat ke kedai kita, oh baristanya memiliki sertifikasi yang sudah disahkan oleh nasional atau negara. Nah itu kan menjadikan salah satu nilai lebih buat kedainya kan gitu loh. Iya harusnya. gitu. Tapi ketakutannya jadinya beda. Kembali lagi tinggal dealing sebenarnya, dealing kepada si pengusaha dengan si baristanya. Ini jadi kayak lagi ngomongin naik gaji buruh ya. Tentang pengusahanya, perusahaannya dan pegawai-pegawai. Ya, tapi sebenarnya yang sebenarnya sih memang segala sesuatu itu berkolaborasi bersama ya, baik dengan staff maupun dengan pengusahanya sendiri atau pemilik usaha itu harus berkolaborasi bersama. Artinya apa? Satu sama lain saling membutuhkan, satu sama lain saling supporting gitu. Ini harusnya ada satu orang lagi nih yang dari pihak pengusahanya nih. Gimana ya? Kayak gitu kan. Jadinya kayak menentukan bahwa dari tanggapan dari posisi si pengusaha tuh kita takut kalau si barista skill up, ada sertifikasi, tadinya satu sertifikat, 2 sertifikat, 3 sertifikat, skillnya up lagi, gajinya pasti minta naik. Ketika gajinya nggak bisa dinaikin, dia pindah. Pengusaha harus nyari barista baru dan belum tentu kayak yang sebelumnya kan? Iya. Tapi justru sebenarnya harusnya bangga Pak, karena apa? Sebuah pengusaha yang berhasil itu adalah yang bisa meng-scale up karyawannya sebenarnya. Nah itu dengerin tuh Kan gitu. Jadi bukan yang takut mulu ya, bukan pengusaha yang takut mulu sama ntar baristanya kepinteran, terusnya dia pindah ke tempat lain. Sebenarnya gini sih Pak ya, kalau kayak gitu kan namanya proses pendewasaan sebuah usaha Perusahaan kan ya, itu pasti ada namanya meninggalkan, ditinggalkan dan perpindahan lah, ada pasang surut segala macam, itu pasti ada proses dari situ. Tetapi
menjadikan tolak ukur sebuah perusahaan itu berhasil adalah di mana karyawan-karyawannya berprestasi, Pak. Karyawan-karyawannya itu bisa mempunyai prestasi yang akhirnya bisa membawa nama perusahaannya, gitu loh. Dan akhirnya bisa mengembangkan sayapnya lagi di luar, kan gitu. Nah itu sebenarnya yang harusnya seperti itu sih. Jadi kalau memang karyawan kita punya tadi scale up yang meningkat, sertifikatnya banyak segala macam, dan memutuskan untuk dia usaha di luar atau menjadi profesional segala macam, harusnya bangga. Harusnya bisa aja. Justru malah pengembangan bisnisnya okay, dia yang pegang, ya, lu pegang situ. Lu buka lagi satu di daerah sana tempat lu nih. Gua modalin, kita berpartner, berbisnis. Kan gitu. Padahal bisa jadi pengembangan ya, tapi banyak juga yang pengusaha malah takut. Ya. Nah itu keren banget sih, ini perbincangan yang tadinya cuma pengen ngopi malah menjadikan sesuatu yang sangat keren banget. Dan mungkin bakalan ngobrol panjang lagi ke depannya, ada lagi sesi-sesi seperti ini. Woi. Oh, pasangan kamu. Ini apa tuh? Si Dion. Halo. Yang ikut sertifikasi barista kemarin. Emang? Iya. Oh, dia mau ngambil sertifikat ya? Sertifikat. Ikut. Udah ngambil tapi? Apa sih? Belum. Oh, mau ngambil sekarang? Enak ya? Soalnya punya gue belum jadi. Belum jadi. Kan kemarin udah jadi, namanya salah. Jadi gue berasa bersalah gitu, bukan gue sih, bukan gue. Gue cuma ngumpulin. Intermezzo dikit kemarin. Kalau ngomongin skill up ya, ada barista satu nih skillnya makin mateng. Perusahaannya bangga sama dia. Akhirnya dia bikin latte art, cakep banget latte artnya. Difotoin semuanya tuh, taruh di menu. Si perusahaan ini buka cabang. Foto di menu kan si bikinan si barista A ini kan, wah cakep banget kan. Yang pada bete siapa? Barista di toko yang kedua, toko yang ketiga. Karena konsumennya nggak bisa konsumen ya pada minta gambarnya yang sama. Betul. Wah tuh orang bikin beban nih. Iya. Skill ketinggian buat kita yang buat. Tapi itu sebenarnya harus jadi motivasi, Pak. Iya. Tapi emang menjadi motivasi, tapi lucu pas gua ngobrol sama barista-barista di cabang yang baru, bilang tuh gara-gara si itu gambarnya kebagusan, gua diomelin customer. Iya. Tapi memang sebenarnya juga itu salah satu strategi buat si pemiliknya usaha. Dan si seniornya secara positifnya harusnya, secara positifnya mereka memberikan training kan gitu loh, harus disamaratakan. Kalau udah berani mengembangkan kayak gitu, bro. Tapi tahu sendiri Pak, latte art itu kan bukan skill yang semua orang bisa. Betul. Gambar gitu. Itu lucu sih. Jadi kayak dilema jadinya. Dilema pas gue bilang lah belajar lah biar bisa gambar gitu. Tangan gue tremor banget. Gimana mau bisa gambar begitu? Nih emang tuh orang kenapa sih harus gambarnya yang secakep itu? Ya itulah, memang ada dilema juga sih seperti itu. Ya, tapi memang pasti ada solusinya lah. Pasti. Gitu, karena itu kan sekitar 2 minggu lalu ya obrolannya. Kalau sekarang dia masih selalu disuruh belajar. Yuk tingkatin dan hampir semua jadi malah ketahuan apa sih kekurangannya. Oh ternyata di latte artnya kurang ini. Oh ternyata di sininya kurang ini. Jadi kayak karena ada tolak ukur ya jadinya enak yang lainnya. Betul. Mengikuti. Ya ada goals yang memang setidaknya orang bisa, kenapa enggak sih gitu. Nah itu terus mencoba, itu satu perkembangan skill lumayan loh, itu jadi motivasi. Itu lucu juga. Yon, kopi Yon. Itu kopi udah lumayan, mungkin kita bisa sambung lagi kalau misalnya ada yang pengen dibahas lagi ya kayak hal-hal lain bisa tulis saya di kolom komentar untuk bahas-bahas apa lagi, karena ternyata nih si Om Sigit ini banyak pengetahuan dan ternyata juga kayak ngisi coffee trainer di kampus-kampus juga. Ya, satu kampus doang sih baru, Pak. Dan beberapa tempat juga sih. Iya, satu kampus dan tempat-tempat lainnya. Banyak, jadi kalau pengen dapat kayak training bisa berarti ya? Diskusi aja lah. Diskusi. Kalau training kan orang ngobrol aja dulu. Ya. Aja bisa memenuhi keinginannya. Jadi karena seperti yang tadi dibilang, awalnya itu berkenalan dulu. Ngobrol. Datang ke Abuela Coffee, tanya-tanya bisa apa aja. Karena mungkin bisa bikin banyak hal. So jangan lupa datang ke Abuela Coffee, jangan lupa ikuti Instagramnya, sosial media Abuela Coffee @abuela_coffee. Corner. Di situ tuh gue aja cowok doang, bingung tadi. Lagi mikirin coffee apa corner ya? Aja mikir. Abuela_corner. So see you in the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe.